Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat muslim dianjurkan untuk selalu bersyukur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memanjatkan doa dan pujian pada waktu pagi dan petang. Amalan dahsyat sebelum memulai hari adalah beristighfar dengan merapalkan ungkapan permohonan ampunan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melazimkan atau membiasakan diri beristighfar, maka Allah akan menjadikan setiap kesedihannya menjadi kebahagiaan. Ada 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang memperbanyak istighfar. Yang pertama, setiap kesempitannya diberi kelapangan dengan membaca induk istighfar, yaitu Sayyidul Istighfar. Yang kedua, setiap kesusahan dan kesulitan diberi Allah jalan melepaskannya. Yang ketiga, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rezeki, kita punya usaha. Rasulullah SAW berkata, aku beristighfar 100 kali sehari semalam. Padahal Rasulullah SAW tidak berdosa atau maksum, suci. Akan tetapi beliau tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakala istighfar bukan karena dosa saja, akan tetapi karena beliau memelihara rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari fadilah yang disebarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar juga ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ungkapan rasa malu karena sudah dipinjamkan mata, hati, pendengaran, paru-paru. Dengan istighfar dijauhkan musibah, penyakit, dan mendapatkan kesehatan dan ketenangan batin. Zikir pagi bisa dilakukan dengan memperbanyak membaca Sayyidul Istighfar. Berikut ini bunyi bacaan Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzubika min syarri ma sana' abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Engkau yang menciptakanku, sedang aku adalah hamba-Mu dan aku di atas ikatan janji-Mu dan akan menjalankannya dengan semampuku. Aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakuimu atas nikmat-Mu terhadap diriku
dan aku mengakui dosaku padamu. Maka ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang mengampuni segala dosa kecuali Engkau. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan beristighfar kita bisa memperoleh obat kesembuhan atas berbagai penyakit, baik sakit pada tubuh maupun sakit secara mental. Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit itu ada obatnya, dan obat-obatnya dosa adalah istighfar atau meminta ampunan. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lain, tidak ada dosa yang menumpuk bagi orang yang meminta ampunan meskipun ia mengulanginya dalam sehari 70 kali. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu sebagaimana biasa. Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan hambanya untuk bertasbih pada waktu tertentu, yakni pagi hari dan petang hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang, dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Ahzab ayat 42-43. Tata cara bacaan zikir pagi dan petang ada beragam pilihan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bacaan zikir ada yang pendek dan mudah dibaca, ada juga yang panjang, dan ada juga yang dibaca secara berulang-ulang. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, amalan zikir akan memberikan syafaat bagi mereka yang merasa kurang amalannya. Karena ketika amalan fardu belum cukup untuk menolong dan memberi keselamatan, maka yang pertama kali dicari adalah amalan salat sunnah dan zikir. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 3 janji Allah kepada orang-orang yang gemar mengamalkan zikir dan beristighfar. Semoga kita semua senantiasa mengamalkan zikir dan istighfar di waktu pagi dan petang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.